ada usulan lain atau tindakan lain gitu, Mas? Itu pertanyaan yang sifatnya hipotetikal, ya kan? Jadi kita belum tahu apakah disetujui atau tidak. Mas izin, mengenai usulan dari Donald Trump damai Palestina ini dari Indonesia tanggapannya gimana ya, Mas? Kita terlibat di situ, ya kan? Karena sejak awal pertemuan antar pertemuan antara Menteri Luar Negeri yang dilakukan di New York di sela-sela UNGA kemarin, itu juga mengundang kita untuk terlibat di dalamnya, dan semuanya ada di dalam satu kesepahaman dan kesepakatan bahwa perlu keterlibatan Amerika Serikat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan proses itu juga sudah terjadi, proposalnya sudah diberikan dan ada tanggapan positif dari kedua belah pihak. Kita menganggap ini sebuah langkah yang konkret, yang progresif setelah sekian lama. Yang intinya adalah pertama, kita menginginkan satu gencatan senjata yang sifatnya permanen. Mengingat situasi di Gaza sendiri merupakan situasi yang dalam terminologi yang kita sepakati pada saat itu adalah unbearable, di mana terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa hasil dari pendudukan Israel. Kemudian ini yang harus dihentikan, kan? Kemudian juga lalu lintas bantuan kemanusiaan itu harus segera terbuka. Inti utama dari proposal tersebut itu tentu saja detail dari semua item dari proposal tersebut tetap harus dibicarakan, akan dibicarakan. Ini juga dalam proses negosiasi. Minggu lalu saya juga diberi update oleh rekan-rekan Menteri Luar Negeri yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mengenai progresnya seperti apa. Dan mudah-mudahan kita berharap kita ada di suatu titik awal dari perdamaian yang seutuh sebenarnya. Mas, tapi dari 10 poin itu apakah Indonesia tetap 20 poin disebut, apakah mendukung semuanya dari Indonesia sendiri, Mas? Ya, Indonesia mendukung semuanya. Tapi masih negosiasi dengan negara-negara. Detailnya dari proposal tersebut yang sedang dibicarakan. Ya, itu aja ya. Terima kasih ya. Selanjutnya bisa doorstop di pilar untuk keperluan masing-masing dengan siapa? Ya pemirsa, baru saja Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keterangan pers di awak media, di mana tadi sempat menyinggung terkait dengan situasi di Gaza, Palestina, yang menyatakan bahwa ini merupakan sebagai bencana kemanusiaan dunia. Kemudian tadi juga dari Menlu menyampaikan bahwa lalu lintas kemanusiaan harus segera dibuka. Dan pemirsa, kita akan kembali menyaksikan konferensi pers atau pernyataan pers dari Mensesnek Prasetyo Hadi berikut ini. Berarti tidak ada yang dicopot, tidak, Mas? Baik, satu-satu ya, kita mulai dulu dari Wamendagri. Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk
membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah 1 wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Begitu. Sebenarnya selama ini baik Mas Yusa maupun Mas Agung sudah menjalankan tugas untuk membantu Bapak Presiden. Tadi juga beliau menyampaikan bahwa mengangkat keduanya menjadi asisten khusus Presiden, ada di bidang analisa data dan kebijakan, dan ada juga di bidang analisa kebijakan strategis. Pertimbangannya apa? Ya nggak ada untuk membantu kerja Bapak Presiden. Selama ini juga sudah mereka berdua yang membantu menyiapkan data, menyusun pidato Presiden. Ya. Oh, Badan Pengawasan BUMN. Masih jadi wamen. Gimana pertanyaannya? Apa jadi wamen KU? BPBUMN ada 2 wakil. Ya, pertanyaan bukan kenapa tetap 2. Kita membutuhkan 2 wakil oleh karena Badan Pengaturan BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham seri A pemerintah yang nanti akan berkoordinasi dengan BPI dan Antara. Jadi sudah ada pembagian tugasnya di antara berdua ini. Kalau komisaris Komnas Polri, kenapa nggak ikut rangkaian? Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Katanya pekan ini atau pekan depan? Insya Allah. Tapi nama-namanya udah ada. Sudah. Ada berapa jumlahnya? Tinggal menunggu diumumkan. Berapa orang masih anggotanya? Anggota kurang lebih 9 orang. Dari mana aja? Backgroundnya? Background anggota-anggota tersebut dari mana? Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian. Prof Mahfud sama Jimli ikut Pak Mas. Nah tunggu nanti akan diumumkan nama-namanya. Nama-namanya dari Pak Presiden langsung. Oh iyalah. Soal pembuktian Katanya BPJS. Pak Kapolri sempat mengajukan nama-nama tapi ditolak oleh Pak Presiden. Kata siapa? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan. Mas, kalau posisi Wamenki Mas ini kan Pak Anggito pindah ke LPS. Apakah nanti posisi kosongnya diisi lagi atau memang dibiarin? Sementara tidak. Ya, sementara tidak. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang baru yang performanya cukup meyakinkan dan harapan kita besar kepada beliau, dan bersama dengan Wamen KU 2 orang kita berdiskusi bahwa dengan Bapak Presiden juga tentunya dirasa sementara cukup dengan 2 Wamen KU. Pak Kartiko sendiri kan nggak ada di nama yang BPBUMN, Ya. berarti secara otomatis juga sudah tidak wakil Pak Kartiko. Ya. Sebelumnya kan di wakil Menteri BUMN tidak ada namanya di BPBUMN sendiri, sekarang otomatis sudah dicopot berarti. Iya, bukan dicopot, sudah berhenti dari tugasnya. Badan Kalau yang percepatan. Oke, terima kasih semuanya. Apa lagi nih? Itu tugasnya apa sih, Mas? Ekonom datang ke istana ketemu Pak Juri, Pak. Ada apa tuh, Pak? Gimana? Berapa ekonom datang ketemu Pak Juri? Ya kan rutin ya. Banyak tokoh-tokoh, banyak yang memberikan masukan gitu. Ada yang ekonom, ada tokoh agama, ada, rutin aja kita membuka ruang komunikasi. Mas, yang percepatan pembangunan Papua itu tugasnya apa, Mas? Dan apakah mereka langsung berkantor di sana? Atau Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, itu kan ada yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Di situ kemudian juga mengamanatkan untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif. Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah
ketua dan anggota dari komite eksekutif tersebut yang akan membantu kerja daripada badan pengarah yang diketuai oleh wakil presiden. Prediksi Arab Saudi, Mas? Hah? Prediksi Arab Saudi? Harus menang. Yakin. Dua pertandingan yang akan menentukan apakah kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi mohon semua dukungan, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mari kita doakan para pemain bermain dengan penuh kebanggaan, penuh semangat. Harapan dan mimpi kita untuk pertama kalinya semoga bisa terwujud. Dimulai dari malam ini. Mas, kalau lolos ke Piala Dunia kan ini sejarah ya bagi negara kita, Mas. Ya. Mungkin Presiden ada nazar khusus gitu, Mas? Ada sih, ada. Beliau menyampaikan tapi tidak perlulah kami sampaikan ke. Soal 2 prajurit yang gugur, Mas, ada ancaman ada, Mas. Serius ada ya? Ada. Berarti nanti Presiden akan nonton juga, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Nontonnya di mana, Mas? Nah, belum tahu tuh nanti. Soal 2 prajurit yang gugur. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kemarin TNI, Mas, kan ada yang meninggal. Ya, tentunya kita semua pasti berbelasungkawa atas meninggalnya 2 prajurit yang gugur dalam perayaan HUT TNI yang ke-80 kemarin. Ya, itulah bukti bahwa memang menjadi prajurit TNI adalah sebuah profesi yang pengabdian, selain pengabdian, tapi juga adalah profesi yang penuh dengan resiko. Oleh karena itulah kita semua berkewajiban untuk mendukung dan mensupport sepenuhnya tentara nasional kita. Terima kasih. Mas, soal pemutihan BPJS itu rencananya udah sampai mana sih, Mas? Pemutihan tunggakan BPJS? Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Iya. Berarti itu akan segera diproses gitu? Benar artinya ada pemutihan tunggakan BPJS? Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus